Assalamualaikum, selamat malam. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, saya mau tanya satu hal dulu. Pernahkah kalian punya tetangga yang toko atau warungnya tiba-tiba laris luar biasa? Padahal barangnya sama, harganya hampir sama, tempatnya juga tidak lebih bagus dari yang lain. Tapi entah kenapa, pembelinya terus berdatangan, siang malam, tidak pernah sepi. Dan anehnya, setiap kali ada toko baru yang berani buka di dekatnya, dalam hitungan bulan, toko itu tutup. Pemiliknya sakit atau lebih buruk dari itu. Kalau kalian pernah punya tetangga seperti itu, mungkin kalian perlu dengarkan cerita yang akan saya sampaikan malam ini sampai selesai. Karena kisah ini bukan cerita fiksi. Ini adalah kisah nyata yang terjadi di sebuah kampung kecil di pinggiran kota Purwokerto, Jawa Tengah. Sebuah kampung yang warganya sampai hari ini masih tidak berani menyebut nama lengkap pelakunya dengan lantang. Mereka hanya menyebutnya Pak Rusdi. Dan malam ini saya akan ceritakan kepada kalian apa yang sebenarnya terjadi di balik kesuksesan toko sembako Pak Rusdi yang mendadak kaya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Apa yang sebenarnya menimpa para saingan dagangnya yang satu persatu mati mendadak tanpa sebab yang jelas. Dan apa yang sebenarnya terjadi setiap malam Senin Wage ketika seluruh kampung sudah terlelap tidur. Tapi saya peringatkan kalian dari sekarang. Setelah kalian selesai mendengar cerita ini, kalian mungkin tidak akan bisa tidur nyenyak malam ini. Karena kejahatan yang paling menakutkan bukan yang datang dari kegelapan hutan, tapi yang datang dari tetangga kalian sendiri. Mari kita mulai. Kampung Karanglo, sebuah kampung kecil yang terletak sekitar 12 km dari pusat kota Purwokerto. Kampung yang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Sekitar 300 kepala keluarga tinggal di sana. Sawah menghampar di sisi timur, sungai kecil mengalir di sisi barat, dan di sepanjang jalan utama kampung berjejer toko-toko sembako milik warga. Ya, toko sembako. Hampir setiap rumah di jalan utama Karanglo punya usaha serupa. Beras, gula, minyak goreng, telur, tepung, sabun, rokok. Itu adalah sumber nafkah utama sebagian besar warga di sana. Persaingannya memang ketat, tapi selama puluhan tahun persaingan itu berjalan sehat, saling menghormati, saling menjaga. Sampai tahun 2019, sosok itu datang. Pak Rusdi. Nama lengkapnya Rusdi Hartono. Usianya waktu itu sekitar 48 tahun. Tubuhnya sedang. Kulitnya gelap terbakar matahari. Rambutnya sudah mulai memutih di bagian pelipis. Wajahnya biasa saja, tidak tampan, tidak jelek. Yang paling orang ingat dari wajah Pak Rusdi adalah matanya. Matanya jarang berkedip. Waktu pertama kali datang ke kampung Karanglo, Pak Rusdi mengontrak sebuah rumah di ujung jalan utama. Ia datang seorang diri, tidak membawa istri, tidak membawa anak. Ketika tetangga bertanya tentang keluarganya, ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Keluarga saya di kampung lain, saya kesini mau cari peruntungan dulu." Tidak ada yang curiga, banyak orang datang ke kampung orang untuk cari peruntungan, itu hal biasa. 2 minggu setelah kedatangannya, Pak Rusdi membuka toko sembako. Tokonya sederhana, bangunannya kecil, rak-raknya terbuat dari kayu bekas, lampunya redup. Tidak ada yang istimewa dari tampilan tokonya. Bahkan kalau dilihat sekilas, tokonya terlihat paling kumuh di antara toko-toko lain di jalan utama Karanglo. Tapi ada satu hal yang langsung membuat warga berdecak kagum sekaligus mengernyitkan dahi. Harga. Harga di toko Pak Rusdi jauh lebih murah dari semua toko lain.
Bukan sedikit lebih murah, tapi jauh lebih murah. Minyak goreng 1 liter yang di tempat lain dijual 14.000, di toko Pak Rusdi hanya 11.000. Beras 5 kilo yang di tempat lain dijual 50.000, di sana hanya 42.000. Gula pasir, tepung terigu, sabun mandi, semua jauh di bawah harga pasar. Warga yang pertama kali melihat daftar harganya langsung berbisik-bisik. Seorang ibu bernama Bu Lastri, salah satu pedagang sembako senior di Jalan Utama Karanglo, menghampiri toko Pak Rusdi di hari pertama pembukaannya. Ia berpura-pura belanja, tapi sebenarnya sedang mengamati. "Mas, ini harganya tidak salah tulis?" tanya Bu Lastri sambil menunjuk papan harga minyak goreng. Pak Rusdi menatapnya dengan mata yang hampir tidak berkedip itu, lalu tersenyum. "Tidak salah, Bu. Memang segitu harganya. Saya mau bantu warga supaya bisa belanja murah. Tapi kalau segini harganya, Mas tidak rugi." Pak Rusdi hanya tersenyum lagi. Senyum yang anehnya tidak menjawab pertanyaan itu sama sekali. "Tidak perlu khawatir soal rugi laba saya. Yang penting warga senang." Bu Lastri pulang dengan perasaan tidak enak, tapi ia belum bisa menjelaskan kenapa. Hari pertama toko Pak Rusdi buka, pembelinya sudah penuh sejak pagi. Dan itulah awal dari semua yang kemudian terjadi di Kampung Karanglo. Hal yang waktu itu belum ada seorang pun yang tahu, bahwa kesuksesan toko Pak Rusdi bukan hanya soal harga murah. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang bekerja di kegelapan. Setiap malam Senin Wage. 3 bulan berlalu sejak toko Pak Rusdi buka. Dan dalam 3 bulan itu, perubahan sudah mulai terasa di Jalan Utama Karanglo. Pelanggan yang tadinya menjadi langganan toko-toko lain, satu persatu mulai beralih ke toko Pak Rusdi. Bukan karena dipaksa, tapi karena memang tidak ada alasan untuk tidak belanja di tempat yang lebih murah. Itu logika sederhana yang tidak bisa dibantah. Tapi para pedagang lain mulai merasakan tekanannya. Yang paling merasakan adalah Pak Sardi. Pak Sardi adalah pedagang sembako paling senior di Jalan Utama Karanglo. Tokonya sudah berdiri sejak tahun 1994. Selama 25 tahun, toko Pak Sardi adalah toko paling ramai di kampung itu. 3 anaknya bisa sekolah sampai sarjana dari hasil toko itu. Rumahnya paling besar di Jalan Utama. Tapi sejak toko Pak Rusdi buka, omsetnya turun drastis. Bulan pertama turun 30%, bulan kedua turun 50%. Bulan ketiga, kadang dalam sehari tidak ada satupun pembeli yang masuk. Suatu sore, Pak Sardi berdiri di depan tokonya yang sepi. Ia melihat ke arah toko Pak Rusdi yang berjarak sekitar 100 meter. Ramai, pembeli keluar masuk tanpa henti. Pak Rusdi berdiri di balik etalase, sesekali melirik ke arah Pak Sardi, dan tersenyum. Pak Sardi merasa bulu kuduknya berdiri. Malam itu Pak Sardi bercerita kepada istrinya, "Aku mau coba saingi harganya, mau turunkan harga semua barang sampai sama dengan dia. Tapi kita modalnya tidak sekuat dia, Pak. Nanti malah kita yang rugi. Kalau tidak dilakukan, kita juga rugi. Lebih baik coba dulu." Esok harinya, Pak Sardi menurunkan semua harga barangnya. Beberapa bahkan ia jual rugi demi menarik kembali pelanggannya. Hari itu 1-2 pembeli mulai kembali ke tokonya. Pak Sardi merasa lega. Tapi malamnya, Pak Sardi terbangun jam 2 dini hari dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Dadanya terasa sesak luar biasa, seperti ada yang menekan dari dalam. Nafasnya tersengal-sengal. Ia mencoba berteriak memanggil istrinya, tapi suaranya tidak keluar. "Buh, buh," bisiknya lemah. Istrinya terbangun karena mendengar suara nafas suaminya yang tidak normal. Pak, kenapa?" Pak Sardi hanya bisa menunjuk dadanya. Wajahnya sudah pucat seperti kertas.
Mereka langsung membawanya ke UGD Rumah Sakit Kabupaten. Dokter yang memeriksa langsung memasangkan oksigen dan berbagai alat monitoring. Hasilnya mengejutkan. Pak Sardi, secara medis, jantung Bapak normal. Tidak ada penyumbatan, tidak ada aritmia. Tapi kenapa dadanya bisa sesak begini? Kami belum bisa jelaskan. Seminggu Pak Sardi dirawat di rumah sakit tanpa diagnosis yang jelas. Seminggu tokonya tutup. Ketika pulang ke rumah, kondisinya membaik. Tapi Pak Sardi sudah tidak punya tenaga dan nyali lagi untuk bersaing. Ia memutuskan menurunkan separuh stok tokonya dan hanya buka setengah hari. Di hari pertama Pak Sardi kembali dari rumah sakit, ia melihat Pak Rusdi berdiri di depan tokonya sambil memandangnya dari kejauhan dan tersenyum. Senyum yang sama. Pak Sardi langsung masuk ke dalam rumahnya dan mengunci pintu. Istrinya yang melihat ekspresi suaminya bertanya, "Ada apa, Pak? Kenapa mukanya pucat begitu?" Pak Sardi duduk di kursi dan diam beberapa saat sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan, "Bu, aku mulai curiga. Sakitku kemarin itu bukan sakit biasa." "Maksudnya?" "Aku tidak tahu pasti, tapi malam sebelum aku sakit itu, aku mimpi aneh. Aku mimpi ada jarum-jarum kecil beterbangan di udara dan satu persatu menancap ke dadaku. Aku tidak bisa gerak sama sekali waktu itu. Badanku seperti diikat." Istrinya menelan ludah. "Pak, itu cuma mimpi." "Mungkin iya, mungkin juga tidak." Pak Sardi menatap ke arah jendela. Di kejauhan, toko Pak Rusdi masih ramai. Lampunya terang, pembelinya tidak habis-habis. Dan dari dalam rumahnya, Pak Sardi merasa ada sepasang mata yang terus mengawasinya. Tapi belum ada yang tahu waktu itu bahwa apa yang dialami Pak Sardi hanyalah yang pertama. 4 bulan setelah toko Pak Rusdi buka, seorang warga bernama Mbah Karto mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Mbah Karto adalah lelaki tua berusia 72 tahun. Mantan petani yang sudah tidak kuat ke sawah lagi. Kesehariannya hanya duduk di teras rumahnya yang menghadap langsung ke jalan utama. Mengamati lalu lalang orang, kadang ngobrol dengan tetangga yang lewat. Itulah hiburannya sehari-hari di usia senjanya. Dan karena kebiasaan itulah, Mbah Karto jadi orang pertama yang menyadari pola itu. Setiap malam Senin Wage, Pak Rusdi keluar dari tokonya sendirian. Jamnya selalu sama, antara jam 1 sampai jam 2 dini hari, ketika seluruh kampung sudah terlelap. Mbah Karto yang memang sering tidak bisa tidur karena usianya, sering duduk di teras rumahnya, bahkan di tengah malam. Dan dari teras itulah ia melihat. Pertama kali Mbah Karto melihatnya, ia mengira Pak Rusdi hanya mau buang air atau mengecek toko. Tapi yang terjadi berbeda. Pak Rusdi keluar membawa sebuah bungkusan kecil dibungkus kain hitam. Ia berdiri tepat di tengah jalan di depan tokonya. Lalu, ia membuka bungkusan itu pelan-pelan. Dari jarak sekitar 20 meter, Mbah Karto tidak bisa melihat jelas isinya. Terlalu gelap, hanya remang-remang cahaya bulan yang menerangi jalan itu. Tapi Mbah Karto melihat Pak Rusdi mengeluarkan sesuatu dari dalam bungkusan itu. Sesuatu yang kecil, sangat kecil. Dan ia meletakkannya di telapak tangannya yang terbuka. Lalu, Pak Rusdi menengadahkan wajahnya ke atas langit. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada suara yang terdengar sampai ke telinga Mbah Karto. Hanya gerakan bibir yang pelan dan teratur, seperti orang membaca sesuatu berulang-ulang. Kemudian, Mbah Karto mengernyitkan matanya,
tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Sesuatu yang ada di telapak tangan Pak Rusdi itu seperti bergerak, bergetar, dan kemudian berterbangan, seperti debu yang tertiup angin, tapi bergerak dengan arah yang teratur, bukan ke sana kemari, tapi menuju satu arah, menuju rumah-rumah di kanan dan kiri jalan utama. Mbah Karto mendadak merasa bulu kudutnya berdiri semua. Ia mundur ke dalam rumahnya dengan langkah gemetar, mengunci pintu, menutup jendela, dan duduk di sudut ruangan sambil mulutnya komat-kamit membaca doa. Esok paginya, Mbah Karto menceritakan apa yang ia lihat kepada anaknya, Pak Wardi. "Pak, semalam saya lihat Pak Rusdi di jalan tengah malam. Dia bawa sesuatu. Terus ada yang berterbangan dari tangannya ke arah rumah-rumah orang." Pak Wardi mengerutkan dahi. "Berterbangan? Apa maksudnya, Pak?" "Aku tidak tahu persis, tapi rasanya tidak benar. Ada yang tidak benar dari orang itu." "Bapak mungkin mengantuk, salah lihat." "Wardi, aku sudah 72 tahun hidup di dunia ini. Aku tahu bedanya salah lihat dengan yang benar-benar dilihat." Pak Wardi diam. "Lalu Bapak mau apa?" Mbah Karto diam sejenak. "Tunggu dulu, perhatikan dulu. Kalau benar apa yang aku curigai, tidak akan lama kita akan lihat buktinya." Dan benar saja, seminggu setelah malam itu, pedagang kedua jatuh. Namanya Bu Romlah, perempuan 43 tahun, janda dengan 2 anak yang masih sekolah. Toko sembako miliknya adalah satu-satunya sumber nafkah untuk menghidupi keluarganya sejak suaminya meninggal 3 tahun lalu. Tokonya tidak besar, tapi cukup untuk bayar sekolah anak-anaknya dan kebutuhan sehari-hari. Ketika Pak Rusdi mulai menggerus pelanggannya, Bu Romlah tidak tinggal diam. Berbeda dengan Pak Sardi yang mencoba menurunkan harga, Bu Romlah memilih strategi lain. Ia mulai melengkapi tokonya dengan barang-barang yang tidak dijual Pak Rusdi. Jajanan anak-anak, minuman kemasan, kebutuhan rumah tangga kecil-kecilan. Ia juga mulai membuka layanan titip antar untuk pelanggan yang rumahnya jauh. Strategi itu cukup berhasil. Pelanggan Bu Romlah tidak sebanyak dulu, tapi setidaknya tokonya masih bisa bertahan. Sampai suatu pagi, Bu Romlah membuka tokonya dan mendapati sesuatu yang ganjil. Di depan pintu tokonya, tersusun 3 butir telur yang sudah membusuk. Ditaruh begitu saja di atas lantai, disusun membentuk segitiga. Di tengah-tengah ketiga telur itu, tertancap sebuah jarum pentur berwarna hitam. Bu Romlah mengerutkan dahi. Ia pikir mungkin itu perbuatan iseng anak-anak. Ia menyapunya dan membuangnya ke tempat sampah tanpa berpikir panjang. Hari itu berjalan normal. Malamnya Bu Romlah tidur seperti biasa. Tapi di tengah malam, anaknya yang pertama, Denny, usia 14 tahun, tiba-tiba menangis keras dari kamarnya. Bu Romlah berlari masuk. "Den, ada apa?" Denny duduk di kasurnya, mukanya pucat, matanya terbuka lebar seperti orang ketakutan. Keringatnya membasahi bajunya sampai tembus. "Bu, ada yang megang-megang dada Denny. Sakit banget, Bu. Kayak ditusuk-tusuk." Bu Romlah memegang dada anaknya. Tidak ada yang terlihat, tidak ada bekas luka. Tapi Denny terus merintih kesakitan. "Sini, Ibu bacain doa ya." Bu Romlah membacakan ayat-ayat Al-Quran yang ia hafal sambil mengusap dada anaknya. Perlahan, kesakitan Denny mulai meredah. Sampai akhirnya tertidur lagi. Bu Romlah duduk di sisi kasur anaknya sampai subuh. Tidak bisa tidur. Dan saat subuh itulah, ia teringat 3 telur busuk dan jarum hitam yang ia temukan di depan tokonya pagi sebelumnya. Seluruh tubuhnya merinding. Keesokan harinya, Bu Romlah menemui Mbah Karto. Ia tahu lelaki tua itu adalah orang yang paling tahu seluk-beluk hal-hal yang tidak bisa dijelaskan di kampung mereka. "Mbah, saya mau tanya sesuatu." Mbah Karto menatapnya dengan tenang.
Duduk dulu, Nduk. Cerita dari awal. Bu Romlah menceritakan semuanya. Telur busuk di depan toko, jarum hitam, dan anaknya yang kesakitan tengah malam. Mbah Karto mendengarkan dengan wajah serius, tidak memutung, tidak berkomentar, sampai Bu Romlah selesai bercerita. Lalu Mbah Karto diam beberapa saat. "Nduk, kamu masih simpan jarumnya?" "Tidak, Mbah, saya buang tadi pagi." Mbah Karto menghela napas panjang. "Itu bukan perbuatan anak-anak iseng. Itu kiriman. Namanya 7. Santet 7. Yang punya ilmu itu menargetkan seseorang atau keluarganya melalui benda perantara. Jarum hitam itu bukan jarum sembarangan. Itu sudah diisi dengan niat jahat. Ketika kamu membuangnya, kekuatannya sudah terlanjur masuk." Bu Romlah menelan ludah keras. "Siapa yang kirim, Mbah?" Mbah Karto menatapnya lurus. "Kamu sudah tahu jawabannya." Sedetik kemudian, Bu Romlah menyebut sebuah nama dengan suara bergetar. "Pak Rusdi." Mbah Karto tidak menjawab, tapi anggukan kecilnya sudah cukup menjadi jawaban. "Lalu, anak saya kenapa yang kena, Mbah? Bukan saya." Santet 7 tidak selalu menyerang targetnya langsung. Kadang dia menyerang yang paling dekat dan paling dicintai oleh target, supaya targetnya menderita 2 kali, secara fisik dan secara batin. Bu Romlah menahan tangisnya. "Saya harus gimana, Mbah?" Mbah Karto berpikir sejenak. "Kamu harus pergi ke Pak Kiai Salim di desa Kedungwaru. Ceritakan semuanya, minta perlindungan, dan sementara itu, tutup tokomu dulu." "Tapi kalau saya tutup toko, anak-anak saya makan apa, Mbah?" Kali ini Mbah Karto tidak menjawab, karena ia tahu tidak ada jawaban yang mudah untuk pertanyaan itu. 3 hari kemudian, Bu Romlah menutup tokonya sementara. Pak Rusdi yang melihat papan tutup sementara di depan toko Bu Romlah hanya tersenyum dari kejauhan. Senyum yang sama, yang tidak pernah berubah. Sementara itu, di ujung kampung, Mbah Karto sudah mulai menyusun rencana. Ia tidak bisa hanya diam melihat satu persatu warganya jatuh. Tapi ia juga tahu, menghadapi Pak Rusdi bukan perkara mudah. Karena apa yang dimiliki Pak Rusdi bukan ilmu sembarangan. Bulan ke-6. Sudah 4 pedagang sembako di jalan utama Karanglo yang jatuh sakit atau menutup tokonya. Pak Sardi dengan serangan jantung misterius yang tidak bisa didiagnosa dokter. Bu Romlah dengan anaknya yang kesakitan tengah malam. Pak Hendra yang tiba-tiba mengalami kecelakaan motor padahal jalannya lurus tanpa hambatan. Dan Bu Tuminah yang mendadak gila selama 3 hari bicara tidak karuan sebelum akhirnya sadar kembali tapi tidak mau lagi buka toko. Semua korban punya satu kesamaan. Mereka semua adalah pedagang sembako yang pernah mencoba bersaing dengan Pak Rusdi. Warga kampung mulai berbisik-bisik, tapi tidak ada yang berani terang-terangan menuduh, karena tidak ada bukti, dan lebih dari itu, karena mereka semua takut menjadi target berikutnya. Yang akhirnya mengungkap rahasia Pak Rusdi adalah seseorang yang tidak disangka-sangka. Namanya Lastri. Bukan Lastri Bu Romlah pedagang sembako tadi, tapi Lastri yang lain. Lastri Wulandari. Seorang perempuan muda usia 27 tahun dari desa Banyumas yang datang ke kampung Karanglo untuk melamar kerja sebagai pembantu rumah tangga. Pak Rusdi menerimanya. Lastri bekerja di rumah kontrakan Pak Rusdi selama 2 minggu. Tugasnya menyapu, mengepel, mencuci, dan memasak. Pak Rusdi adalah majikan yang tidak banyak bicara, tidak pernah marah, tidak pernah kasar. Tapi ada sesuatu dari sikap Pak Rusdi yang selalu membuat Lastri merasa tidak nyaman. Matanya yang jarang berkedip itu. Dan satu hal lagi yang langsung Lastri perhatikan sejak hari pertama.
Di pojok belakang rumah kontrakan Pak Rusdi, ada sebuah ruangan kecil yang selalu terkunci. Pintu ruangan itu terbuat dari kayu jati tua yang tampaknya lebih tua dari bangunan rumahnya sendiri. Tidak ada jendela, tidak ada ventilasi, dan dari bawah celah pintunya selalu tercium bau yang aneh. Bau kemenyan yang bercampur dengan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih berat, lebih tua, lebih gelap. Lastri tidak pernah berani bertanya tentang ruangan itu, sampai malam itu. Malam Senin Wage keempat sejak Lastri mulai bekerja di sana. Lastri terbangun jam 1 dini hari karena ingin ke kamar mandi. Ketika ia melewati lorong menuju kamar mandi, ia melihat cahaya dari bawah pintu ruangan terkunci itu. Cahaya lilin dan suara. Suara yang sangat pelan, seperti gumaman, seperti mantra yang diulang-ulang. Lastri berhenti di lorong itu. Seluruh tubuhnya diam membeku. Pikirannya berperang antara rasa ingin tahu dan naluri untuk lari sejauh-jauhnya. Rasa ingin tahunya menang. Dengan langkah yang sangat hati-hati, Lastri mendekati pintu itu. Ia berlutut dan mencoba melihat melalui celah di bawah pintu itu. Yang ia lihat mengubah hidupnya selamanya. Di dalam ruangan itu, Pak Rusdi duduk bersila di atas tikar putih. Di depannya terdapat sebuah mangkuk tanah liat berwarna hitam gelap yang berisi cairan merah gelap. Di sekeliling mangkuk itu tersusun 7 buah lilin hitam yang menyala. Dan di tangan Pak Rusdi, ia memegang sesuatu. Jarum-jarum kecil. Bukan 1 atau 2, tapi puluhan, tersusun rapi di atas selembar kain hitam. Pak Rusdi mengambil 1 jarum, mencelupkannya ke dalam cairan merah di dalam mangkuk. Lalu bibirnya mulai bergerak membaca sesuatu. Dan kemudian, ia meniupkan nafasnya pelan-pelan ke arah jarum itu. Dan jarum itu bergerak sendiri, bergetar di ujung jarinya seolah hidup. Lastri hampir menjerit. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangannya, matanya melebar tidak percaya. Pak Rusdi kemudian berdiri dan berjalan menuju jendela kecil yang ternyata ada di sisi ruangan yang tidak bisa Lastri lihat sebelumnya. Ia membuka jendela itu dan ia melepaskan jarum itu ke udara malam. Lastri melihat jarum itu melayang ke udara, berputar sejenak, lalu melesat dengan kecepatan luar biasa ke arah gelap. Menghilang. Lastri berdiri dengan kaki gemetar dan berjalan mundur sejauh-jauhnya dari pintu itu. Ia kembali ke kamarnya, mengunci pintu dari dalam, dan duduk di pojok kasurnya dengan lutut dipeluk sampai subuh. Paginya, ia berpamitan kepada Pak Rusdi dengan alasan ada keperluan mendesak di kampungnya. Pak Rusdi menatap Lastri dengan mata tidak berkedip itu. "Mau kemana, Nduk?" "Pulang dulu, Pak. Ada keperluan keluarga." Pak Rusdi diam sejenak. Matanya tidak lepas dari wajah Lastri, seolah sedang membaca sesuatu di sana. "Kamu lihat sesuatu semalam?" Lastri menahan nafasnya. "Tidak, Pak. Saya langsung tidur tadi malam." Pak Rusdi tersenyum, senyum yang sama, yang tidak pernah berubah. "Baik, hati-hati di jalan." Lastri berjalan keluar dengan langkah yang ia usahakan terlihat tenang. Tapi begitu sampai di ujung jalan dan toko Pak Rusdi sudah tidak terlihat lagi, ia berlari. Berlari sekencang-kencangnya. Dan ia langsung menuju satu tempat. Rumah Mbah Karto. Mbah Karto mendengarkan cerita Lastri dengan wajah yang semakin mengeras dari menit ke menit. Ketika Lastri selesai, Mbah Karto diam cukup lama. Anaknya, Pak Wardi, yang ikut mendengarkan di ruangan itu, akhirnya memecah keheningan. "Pak, kita lapor polisi saja." Mbah Karto menggeleng pelan.
Lapor polisi pakai bukti apa? Kamu bilang ke polisi bahwa ada orang yang mengirim jarum gaib. Mereka akan tertawa. Tapi tidak bisa dibiarkan terus, Pak. Sudah 4 orang yang jatuh. Aku tahu. Mbah Karto berdiri dari kursinya dengan susah payah. Makanya aku akan lakukan sesuatu, tapi bukan lapor polisi. Lalu apa? Mbah Karto menatap anaknya. Aku akan temui Kiai Salim malam ini juga. Kiai Salim adalah seorang ulama sepuh dari desa Kedungwaru yang dikenal bukan hanya sebagai pemimpin agama, tapi juga sebagai orang yang memiliki kemampuan untuk menghadapi hal-hal yang bersifat gaib. Bukan dukun, bukan penyihir, tapi seorang yang ilmunya dalam dan niatnya selalu lurus. Mbah Karto dan Pak Wardi berangkat ke desa Kedungwaru malam itu. Kiai Salim menerima mereka dengan tenang, meskipun kedatangan mereka sudah lewat tengah malam. Setelah mendengar semua cerita, Kiai Salim duduk diam dengan mata tertutup selama beberapa menit. Kemudian, ia membuka matanya dan berkata, "Yang kalian hadapi ini bukan ilmu sembarangan. Santet 7 yang digunakan orang ini sudah pada tingkatan yang tinggi. Artinya, ia sudah mempelajarinya bertahun-tahun dan sudah banyak korban sebelum kampung kalian." "Berarti kampung kami bukan yang pertama?" tanya Pak Wardi. "Hampir pasti bukan. Orang seperti ini berpindah-pindah. Ketika mulai tercium di satu tempat, ia pindah ke tempat baru, memulai dari awal." Mbah Karto mengangguk pelan, seolah itu membenarkan kecurigaannya selama ini. "Lalu bagaimana cara menghadapinya, Kiai?" Kiai Salim menghela napas panjang. "Ada caranya, tapi tidak mudah dan ada resikonya." "Apa resikonya?" "Ketika kita mulai menghalau ilmunya, ia akan tahu dan ia akan menyerang balik lebih keras, lebih cepat, lebih tepat sasaran. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk melakukan ini, kalian harus siap dengan konsekuensinya." Mbah Karto dan Pak Wardi saling tatap. Kemudian Mbah Karto berkata dengan suara bulat, "Kami siap." Kiai Salim menatapnya lama. "Baik, malam Senin Wage berikutnya adalah 3 hari lagi. Kita harus bergerak sebelum malam itu tiba. Karena di malam itulah kekuatannya paling besar. Jika kita tidak berhasil memutus ritualnya sebelum malam itu, akan ada korban lagi." "Apa yang harus kami lakukan?" Kiai Salim bangkit dari duduknya dan berjalan menuju lemari tua di pojok ruangannya. "Pertama, kalian harus kumpulkan semua warga yang menjadi korban. Mereka harus dibacakan doa perlindungan dan diberi penangkal. Kedua, kalian harus temukan benda pusaka yang ia gunakan sebagai inti dari ritualnya. Biasanya berupa wadah atau benda yang sudah lama ia miliki dan sudah penuh dengan muatan ilmu hitam. Tanpa benda itu, ritualnya tidak akan bisa berjalan." "Benda itu ada di ruangan terkunci di belakang rumahnya," kata Mbah Karto mengingat cerita Lastri. "Kemungkinan besar iya. Tapi mengambil atau menghancurkan benda itu tidak bisa sembarangan. Kenapa? Karena benda itu sudah hidup, sudah punya penjaga. Siapapun yang menyentuhnya tanpa perlindungan yang cukup bisa langsung diserang." Ruangan itu sunyi sejenak. Kemudian Pak Wardi menelan ludah dan bertanya, "Kiai, apakah ada kemungkinan kita gagal?" Kiai Salim menatapnya dengan jujur. "Selalu ada kemungkinan gagal, tapi kemungkinan berhasil jauh lebih besar jika niat kalian lurus dan kalian melakukannya dengan cara yang benar." Pak Wardi mengangguk pelan. 3 hari berikutnya adalah 3 hari paling menegangkan dalam sejarah Kampung Karanglo. Kiai Salim datang ke kampung itu. Ia mengunjungi satu persatu korban Pak Rusdi dan memberikan perlindungan. Ia membacakan doa-doa khusus di setiap rumah korban, dan ia memberikan petunjuk kepada Mbah Karto tentang apa yang harus dilakukan. Sementara itu, Pak Rusdi seperti tidak menyadari apa-apa. Tokonya masih buka,
Masih ramai, ia masih berdiri di balik etalase dengan senyum yang tidak pernah berubah. Tapi Mbah Karto yang mengawasinya dari kejauhan melihat sesuatu yang berbeda. Pak Rusdi lebih sering melihat ke kanan dan ke kiri, lebih sering mengamati sekelilingnya, seolah ada sesuatu yang membuat ia tidak sepenuhnya tenang. Ia mulai merasakan sesuatu, pikir Mbah Karto, dan itu berarti waktu mereka semakin sempit. Malam Senin Wage tiba. Langit di atas kampung Karanglo tertutup awan hitam sejak sore. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membuat daun-daun pepohonan di pinggir jalan menari-dari tidak karuan. Kampung itu sunyi, tapi bukan sunyi yang tenang, sunyi yang tegang, seperti udara sebelum badai besar. Di rumah kontrakan Pak Rusdi, lampu padam lebih awal dari biasanya. Jam 9 malam, seluruh rumah sudah gelap. Mbah Karto berdiri di teras rumahnya. Di sebelahnya berdiri Pak Wardi, dan sedikit lebih jauh, di balik bayangan pohon mangga besar, Kiai Salim berdiri dengan tasbih di tangannya. Bibirnya tidak berhenti bergerak membaca doa sejak sore tadi. Jam 12 malam, lampu di salah satu sudut rumah Pak Rusdi menyala. Sangat redup, nyaris tidak terlihat dari luar. Tapi Mbah Karto yang sudah hafal dengan polanya langsung mengenalinya. Cahaya lilin dari ruangan terkunci di belakang. Pak Rusdi sudah memulai ritualnya. Kiai Salim memberi isyarat dengan anggukan kepalanya. Pak Wardi mengambil napas panjang lalu berjalan dengan langkah hati-hati menuju rumah kontrakan Pak Rusdi. Di tangannya, ia membawa sebuah bungkusan kain putih berisi rajahan yang ditulis Kiai Salim. Dan di sakunya, sebuah kunci cadangan yang berhasil mereka dapatkan dari pemilik rumah kontrakan yang sudah diberitahu tentang situasinya. Pak Wardi masuk melalui pintu belakang. Dalam kegelapan, ia berjalan pelan melewati lorong menuju ruangan terkunci itu. Setiap langkahnya terasa seperti melawan beban yang tidak terlihat. Udara di dalam rumah itu terasa lebih berat dari biasa, lebih pengap, lebih gelap. Dari balik pintu ruangan terkunci, suara gumaman Pak Rusdi terdengar semakin jelas. Bismillah, batin Pak Wardi. Ia mengeluarkan kunci. Tangannya gemetar saat memasukkannya ke lubang kunci. Klik, pintu terbuka. Pak Rusdi yang sedang duduk bersila membelakangi pintu langsung berhenti. Tubuhnya menegang, dan dalam satu gerakan yang terlalu cepat untuk ukuran orang seusianya, ia berbalik. Matanya yang tidak pernah berkedip itu menatap Pak Wardi dengan tatapan yang membuat Pak Wardi merasa seperti disiram air es dari kepala sampai kaki. "Kamu," suara Pak Rusdi rendah dan dalam. "Siapa yang suruh kamu kemari?" Pak Wardi tidak menjawab. Kakinya sudah hampir tidak bisa bergerak karena takut. Tapi tangannya ingat tugasnya. Ia melemparkan bungkusan kain putih dari Kiai Salim langsung ke arah mangkuk hitam di tengah ruangan itu. Yang terjadi berikutnya membuat Pak Wardi tidak akan pernah bisa melupakannya sampai akhir hidupnya. Begitu kain putih itu menyentuh mangkuk hitam itu, ada suara seperti ledakan kecil yang tidak terdengar, tapi terasa, seperti gelombang yang meledak dari dalam. Seluruh lilin hitam di sekeliling mangkuk itu padam seketika bersamaan. Dan Pak Rusdi menjerit. Bukan jeritan biasa, suaranya seperti bukan suara manusia, seperti suara yang keluar dari sesuatu yang selama ini bersembunyi di balik wujud manusianya. Pak Rusdi terjatuh ke lantai, tubuhnya mengejang, mulutnya berbusa. Pak Wardi berlari keluar dan berteriak, "Kiai, berhasil!"
Kiai Salim langsung masuk ke dalam rumah itu dengan langkah cepat yang mengejutkan untuk usianya. Ia masuk ke ruangan belakang dan melihat Pak Rusdi masih tergeletak di lantai dengan tubuh gemetar. Kiai Salim berlutut di sisi Pak Rusdi dan membacakan ayat-ayat dengan keras dan jelas. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Pak Rusdi tiba-tiba diam. Tubuhnya berhenti gemetar dan matanya untuk pertama kalinya sejak ia datang ke kampung Karanglo berkedip berulang-ulang seperti orang yang baru terbangun dari tidur yang sangat panjang. Pak Rusdi menatap Kiai Salim dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca, antara bingung, takut, dan sesuatu yang terlihat seperti kelegaan. Dengan suara yang tiba-tiba terdengar jauh lebih tua dan lelah dari biasanya, Pak Rusdi berkata, "Sudah, lama saya ingin ini berhenti." Kiai Salim menatap dia. "Dari mana asal ilmu ini?" Pak Rusdi menutup matanya. "Dari bapak saya, yang dapat dari kakek saya, turun-temurun. Saya mau berhenti berkali-kali, tapi tidak bisa. Begitu sudah punya ilmu ini, tidak ada jalan untuk keluar, kecuali ada yang lebih kuat yang memutuskan dari luar." Keheningan turun di ruangan itu. "Berapa orang yang sudah jadi korban selama ini?" tanya Kiai Salim. Pak Rusdi tidak menjawab, tapi air mata yang mengalir di pipinya sudah cukup menjadi jawaban.